Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini hari yang berbahagia 1 Muharram atau 1 Syura yang menjadi tonggak awal perjuangan Islam mencapai kemenangan Fathul Mekah. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan kebaikan dan kejahatan. Ya, kebaikan dan kejahatan. Orang itu mempunyai 2 elemen kekuatan. 2 elemen itu adalah jiwanya ada yang baik, jiwanya ada yang jahat. Ya, kalau orang mengatakan jiwa malaikat sama jiwa iblis atau setan, ya, maka apa yang harus kita lakukan untuk mencapai jiwa malaikat? Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, selalu berbuat baik. Tapi kita dengan malaikat tidak sama. Malaikat diperintah oleh Allah sujud terus. Maka kita itu bisa meningkat amal ibadah kita itu melebihi malaikat. Kenapa malaikat itu diperintahkan untuk sujud kepada manusia waktu Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada malaikat, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi, maka Allah telah memberikan kepada kita akal pikiran. Itulah menjadikan kita mulia. Maka mencari ilmu itu menjadikan hidup kita mulia. Coba lihat orang yang sekolah dan tidak sekolah, orang yang pandai dan tidak pandai, tidak sama. Maka kebaikan-kebaikan yang ada di jiwa kita munculkan dengan memperbanyak ilmu pengetahuan tentang kebaikan. Keburukan-keburukan yang ada kita pelajari untuk tidak diamalkan. Kalau kita tahu bahayanya mabuk, jangan mabuk-mabukan. Kalau kita tahu bahayanya pacaran, jangan pacaran. Ya. Kalau tahu bahayanya melakukan hal-hal yang buruk, kita jangan melakukan itu. Ya, berusaha. Maka kebaikan yang ada di jiwa kita akan terus subur makmur. Akan menjadikan diri kita menjadi orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Karena setiap harinya dia diajari melakukan hal yang baik. Jangan sampai kita melakukan hal yang buruk. Ya. Bisa dilihat di Al-Quran surat An-Najm ayat ini, surat yang ke-53 ayat 39. Yaitu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Jadi semakin besar usaha, semakin besar pula hasilnya yang ia dapatkan. Walaupun barangkali hasil yang didapat tersebut tidak selalu dalam bentuk yang paling diharapkan. Jadi kadang hasil itu tidak mesti uang, ya, tidak mesti harta benda, tapi adalah kesehatan,
ketenangan jiwa, bahagia, kemudian ketentraman, keluarganya tentram, tenang, itu lebih baik daripada harta benda banyak tapi hidupnya tidak tenang, tidak tentram, penuh dengan pertengkaran, cekcok dan perkelahian. Maka yang kita harapkan di dunia ini bukan seperti itu. Yang kita harapkan di dunia ini kita bekerja, kita belajar, kita beribadah, melakukan yang terbaik bagi hidup kita, ingin bahagia dunia akhirat, tenang, tentram, sejahtera, hidup makmur dan sejahtera. Yang ingin kita lakukan itu, maka kita harus berbuat baik untuk diri kita, keluarga dan masyarakat, bangsa, negara. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Isra, ini surat yang ke-17 ayat 7, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik sebenarnya untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Jadi kembalinya kepada diri sendiri. Tapi kalau berbuat jahat, melakukan hal-hal kejahatan, terutama menularkan penyakit-penyakit yang ada, wabah ini ditularkan kemana, ke negara itu, maka orang yang menularkan wabah itu sebenarnya dia akan kena sendiri nanti suatu ketika, kita tidak tahu kapan, ya. Itu sudah ada di Al-Quran. Kebaikan itu akan kembali ke diri sendiri, kejahatan juga akan kembali ke diri sendiri. Walaupun di dunia umpama tidak kena, nanti di akhirat akan disiksa. Karena apa? Karena banyak manusia yang kena penyakit atas inisiatif dan kelakuannya yang dia lakukan di dunia. Maka dia akan masuk neraka diadab. Ya, maka sadarlah yang melakukan hal-hal yang seperti itu, merusak kehidupan, merusak bumi ini, merusak manusia, membuat manusia yang lain sakit, membuat manusia yang lain terbunuh, membuat manusia yang lain mati pelan-pelan, membuat manusia yang lain sengsara ekonominya, membuat manusia yang lain menjadi menderita hidupnya. Maka banyak sekali cerita-cerita zaman dahulu, orang yang melakukan kejahatan akan kembali kejahatan kepada diri mereka sendiri, dan mereka akan menjadi sejarah kelam di kehidupan yang akan datang. Maka buatlah sejarah yang baik, berbuatlah yang baik. Di media sosial juga begitu. Jangan mengata-ngatain orang, jangan memfitnah, jangan ghibah, jangan melakukan hal-hal yang buruk di media sosial, mengatain, memfitnah, membuat berita bohong, hoax dan sebagainya. Jangan. Maka kita sebagai manusia harus berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Maka gitu ya, hidup itu pasti akan kembali pada diri sendiri. Maka kita harus berbuat jujur dan berbuat yang sederhana. Jujur berarti hati yang lurus, yang membawa pada perbuatan yang benar, terbiasa berperilaku yang jujur, mendekatkan seseorang untuk bersikap ihsan, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada atau tidak ada guru, ada atau tidak ada polisi, ada atau tidak ada KPK, ada atau tidak ada atasan yang mengawasi, maka dia tetap melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. Jujur ya. Kalau ulangan jujur, kalau ulangan di sekolah jujur, ulangan di kuliahan jujur, ulangan di PNS kalau pengen
ujian PNS atau di perusahaan-perusahaan, jujur, insya Allah akan mendapatkan kebaikan ya. Jadi seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Berbuatlah baik, karena kita akan mendapatkan kebaikan yang kita lakukan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri, nanti ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi pertanyaan, yaitu tentang tentang zuhud dan kebaikan dan keburukan ya. Silakan. Kita kan menjalankan kewajiban Allah, tapi kita juga menjalankan larangannya. Itu amal ibadah kita diterima apa tidak? Oh ya. Orang mengatakan taqwallah, bertakwa kepada Allah, yaitu takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, kemudian menjauhi atau tidak berbuat yang dilarang oleh Allah. Maka banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran itu, orang yang bertakwa akan diberi oleh Allah surga. Ya, surga. Tapi harus niatnya itu ibadah kepada Allah. Niatnya sekolah ibadah, niatnya kuliah ibadah. Ya. Menjauhi larangan Allah apa saja. Menjauhi yang dilarang oleh guru pun juga larangan Allah. Menyontek tidak boleh, tidak boleh, dosa. Kemudian memberi contekan tidak boleh. Tidak boleh. Kok ibadah ya dosa. Oh, yang satu gak belajar kok. Ya enak men. Gak belajar nilainya bagus ya. Gak boleh, dosa. Maka seperti itu, seperti orang yang menggantungkan diri. Orang malas kok dikasih duit, padha karo ngono. Orang malas belajar kok diberi jawaban, padha karo orang malas diberi uang, diberi gaji. Uang gak kerja, gak belajar. Kalau sudah besar, tidak boleh seperti itu. Maka itu menjadikan dia menggantungkan diri dan menyebabkan dia akan malas belajar, akan malas bekerja, gantungkan diri terus kok. Makanya semua manusia itu harus berdiri di kaki sendiri. Jangan menggantungkan diri. Jangan mengatakan itu loh nenekku, itu loh kakekku, itu loh bapakku, itu loh ibuku sugih-sugih, punya pangkat derajat. Tapi katakanlah saya bisa melebihi kakek saya, melebihi nenek saya, melebihi bapak saya, melebihi ibu saya. Saya bisa seperti ibu bapak saya, seperti kakek saya, nenek saya yang kaya itu, bisa lebih dari itu. Katakanlah itu berdiri sendiri. Janganlah kita menggantungkan diri kepada orang tua. Kasihan orang tua. Orang tuanya bekerja keras di sawah, dia duduk manis, ngopi, ngerokok. Datang-datang marah-marah sama orang tua. Orang tuanya kesel-kesel, lelah-lelah dari sawah, nandur, dia duduk manis saja. Itu artinya dia malas bekerja, gantungkan diri. Jangan ya, harus semangat. Maka orang yang takwa Allah seperti itu akan dimasukkan surga. Ya. Jangan khawatir, karena berbuat baik terus. Lu sulit loh berbuat baik itu. Tangannya, mulutnya, matanya, kakinya, badannya, rambutnya.
hidungnya itu sulit berbuat baik, tapi kita harus berusaha berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik? Tangannya untuk makan makanan yang baik, belajar menulis yang baik, matanya untuk melihat yang baik, membaca yang baik, mulutnya untuk berkata yang baik. Pokoknya baik semua. Ya. Kemudian kalau sudah bekerja jangan serakah. Jangan serakah. Ya. Kalau itu dilakukan, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan. Ya. Banyak sekali contohnya orang yang kaya-kaya itu ternyata saya selidiki ya. Saya selidiki ada seseorang. Ternyata dia giat bekerja. Dia giat beribadah. Ternyata kekayaannya itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Ya. Ada orang seperti itu, ada juga yang tidak bermanfaat, akhirnya dia bangkrut dan sekarang menjadi miskin ada. Ghibah itu jelek, nggak boleh. Itu harus dijauhi, katanya dijauhi. Perbuatan jelek itu. Ghibah itu mengatakan yang buruk, ngerasani nggak boleh. Itu benar ghibah namanya. Kalau salah fitnah. Maka banyaklah belajar ya. Banyaklah belajar apa yang terbaik bagi hidup kita. Ya. Karena di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat mengatakan hal seperti itu. Kalau pengen menjauhi, kalau itu larangan Allah ya dijauhi, jangan. Larangannya Nabi Muhammad ya jangan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad tuh jalan. Kemudian ada perempuan, ada 2 atau 3 orang ngomong orang. Kemudian dia hentikan itu. Coba kamu mutahkan. Apa yang dia mutah? Daging darah. Nah, daging darah itu adalah tanda bahwa dia itu ghibah. Ngerasani orang itu padha karo mangan darah dagingnya, temannya, saudaranya dirasani elek, padha karo koncone dipangan terus mutah kata-katanya itu yang dia ghibah itu berbentuk darah dan daging itu keluar dari mulutnya. Kaget dia itu. Itulah mukjizat Nabi begitu. Kamu mutah darah daging itu. Maka hal seperti itu tandanya bahwa ghibah itu dilarang oleh Allah, seperti kita memakan daging dan darah teman atau saudara sesamamu muslim, maka jauhi ya. Mungkin itu ada lagi? Ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Semoga awal 1 Muharram atau 1 Syuro 1 Hijriah ini tanggal 1 ini menjadi tonggak awal kehidupan kita lebih baik. Bila taufiq hidayah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berbuat baik.